Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mumtajia dari 04 TPLP 002. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai web server IaaS dan database server PaaS. Oke, masuk ke pengertiannya. IaaS yaitu infrastruktur as a service, layanan cloud yang menyediakan infrastruktur virtual berupa server, storage, dan jaringan yang dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan pengguna. Sedangkan PaaS yaitu platform as a service, yaitu layanan cloud yang menyediakan platform dan lingkungan untuk mengembangkan, menguji, dan menjalankan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur. Nah, saya akan lebih membahas mengenai web servernya saja. Yaitu yang pertama ada web server pada IaaS. Keuntungannya kontrol penuh atas konfigurasi dan pengelolaan server, skalabilitas yang fleksibel sesuai kebutuhan. Tantangannya memerlukan keahlian teknis untuk konfigurasi dan pemeliharaan, serta tanggung jawab penuh atas keamanan dan pemulihan bencana. Selanjutnya ada web server pada PaaS. Keuntungannya tidak perlu mengelola infrastruktur fisik, otomatisasi tugas-tugas administratif seperti backup, patching, dan scaling. Tantangannya kurang fleksibilitas dalam konfigurasi dibandingkan dengan IaaS, ketergantungan pada penyediaan layanan untuk ketersediaan dan kinerja. Oke, saya akan melanjutkan ke projectnya. Ini kita masuk ke dalam jurnalnya Bapak. Ini kita akan mengikuti step by stepnya, yaitu install Apache Web Server. Oke, ini kita masuk ke putih. Saya sudah masuk ke putihnya ya tadi teman-teman. Jadi ini kita langsung mengikuti step by step dari Bapak. Kita update dulu. Oke, udah. Oke, ini kita masuk ke ini dulu, firewallnya. Masuk dulu ke dalam instance kalian. Terus kita klik, kita cari firewall.
Nah, kita masuk ke dalam firewall. Kita akan membuat firewall rule. Namanya webmin of kita all instance in the network. Oke, udah kita sudah membuat Oke, tadi kita sudah selesai membuat firewallnya. Sekarang kita masuk ke dalam webmin. Ini ganti dengan IP kita sendiri ya. Oke, advance. Save. Nah, ini kita sudah berhasil masuk ke dalam webmin. Oke, kita masukkan username sama passwordnya. Oke, ini udah berhasil masuk ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke statement install Certbot. Ini saya masuk ke dalam dimana saya membeli domain. Jadi saya beli domainnya itu di Dewa Web. Dan ini saya pakai akun teman saya ya teman-teman, karena satu domain itu bisa untuk satu kelompok. Oke, manage domains. DNS management. Terus kita akan add DNS. Di sini saya kasih namanya RDS aja, karena kan kita materinya mengenai RDS ya. Oke, tipenya A. IP-nya kita masukin, terus add record. Oke. RDS IP address save change. Ntar saya cek dulu benar. sapira.my.id, soalnya bukan nama saya jadi takut salah. rds.sapira.my.id. Oke, ubah nama server. Nah, ini udah. Sekarang kita masuk ke DNS management, masukkan yang ini, nama tadi.
masukkan masukin IP terus alamatnya itu RDS baru, rds.sapira.my.id, simpan. Oke, ini udah ada. Sekarang kita masuk ke DNS checker. Kita cek dulu ya apakah DNS-nya ada atau enggak. rds.sapira.my.id. Oke, ada ya teman-teman. IP saya juga ada. Oke. Sekarang kita lanjut ke download WP ya. Kita akan download WordPress. Kita masuk ke webmin dulu untuk konfigurasi. Oke, ini Apache Script. Oh, ini Apache-nya belum ya. Oke, kita Apache dulu. HTML WordPress. Kita akan install WP ya. Oke, portnya 80. Ya ampun, salah. Nah, automatic ini nama jasnya. Kita ganti namanya jadi tadi ya, nama yang sudah kita buat, rds.sapira.my.id. Oke, kita akan buat lagi portnya 80 443. Tadi yang 80 sudah kita buat, jadi sekarang kita buat yang 443. Nah, ini udah ada. Create now. Oke, ini udah ya teman-teman, udah ada port 443 dan 80. Kita ini dulu ya. Coba sekarang kita masuk ke WordPress. rds.sapira.my.id. The connection to address. Okay. Bentar ya teman-teman, ini tadi kita install di BMS MariaDB. Bentar ya teman-teman, kita masuk ke webminnya dulu, file manager, terus kita cari var www.html WordPress.
Oke, kita udah masuk ke dalam ini. Kita ganti, kita rename jadi wv-config.php. Oke, ini udah ganti namanya. Nah, ini kita tinggal koneksi nanti. Nah, oke, saya akan melanjutkan konfigurasi database teman saya ke website saya karena teman saya sudah membuat, jadi saya akan melanjutkan konfigurasinya. Ini nggak saya ketik ya teman-teman, saya copy. Jadi teman saya sudah share apa yang akan saya masukkan ke dalam sini, apa yang akan saya konfigurasi. Jadi saya tinggal paste aja. Kita simpan. Oke, ini udah saya simpan. Terus kita ke WordPress, kita masuk ke WordPress. Oke, ini saya sudah berhasil masuk ke WordPress. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Kelewat ya, benar. Nah, ini dia. Kita pakai bahasa Indonesia aja biar lebih gampang. Lanjutkan. Oke, ini kita sudah berhasil masuk. Sekarang kita masukkan informasi yang dibutuhin. Passwordnya ganti ya, terlalu susah ini kan. Untuk bagian tadi saya skip ya teman-teman. Untuk password dan emailnya kalian tinggal masukin aja password dan email, setelah itu lanjut. Nah, ini akan tampilannya akan seperti ini. Lalu kita log masuk, kita masukkan yang tadi sudah kita buat. Nah, ini username sama password yang sudah saya buat, kita masuk. Oke, berarti sudah berhasil ya teman-teman. Saya sudah berhasil masuk ke WordPress. Jadi ini tampilannya seperti ini setelah masuk. Oke, sekian penjelasan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.